Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Misania. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kompetensi dasarnya pada pertemuan kali ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Pada hari ini kalian bisa menentukan inverse jumlah atau lawan suatu bilangan. Yang kedua, kalian bisa menyelesaikan pengurangan bilangan bulat, gitu ya. Oke, kita masuk ke inverse jumlah. Apa itu inverse jumlah? Inverse jumlah itu lawan dari suatu bilangan. Coba kita lihat gambar di sini, garis bilangan bulat ya. Ada bilangan negatif, ada 0, dan ada bilangan positif. Coba kita perhatikan positif 1 dengan negatif 1, bagaimana kedudukannya ketika disandingkan dengan 0. Kira-kira apa nih? Kalau dari jarak bagaimana? Apakah sama atau berbeda? Sama ya. Dari 0 ke min 1, dari 0 ke 1, 0 ke min 1 itu memiliki jarak yang sama, yaitu 1 satuan. Kemudian misalnya patokannya 0 nih, dari 0 ke positif 2, berarti dia kan 2 langkah ya. Nah, kalau ke negatif 2 apakah juga 2 langkah? Ya, 2 langkah. Terus apa bedanya? Bedanya adalah tandanya, pinter. Jadi yang satunya positif, yang satu lagi negatif, gitu. Jadi inverse jumlah atau lawan dari suatu bilangan A adalah negatif A. Kebalikannya, inverse jumlah atau lawan bilangan dari negatif A adalah positif A. Jadi, lawan suatu bilangan itu sendiri, tetapi berbeda tandanya. Jadi, misalnya lawan dari 1 berarti negatif 1, lawan dari negatif 4 berarti positif 4. Bisa ya? Kita lanjut ke pengurangan bilangan bulat. Oke, kita bisa dilihat ini bentuk visualnya seperti ini. Ini pengurangan ya. Nah, di sini maksudnya adalah bilangan positif. Ini juga bilangan positif, hasilnya bilangan positif. Kita lihat ukurannya, di sini lebih besar daripada yang sebelah kanannya. Misal, ada angka 5 dikurang 3. Nah, 5 ini mewakili bentuk yang sebelah sini nih. Bentuknya kan lebih besar ya dari yang sebelah kanan. Nah, yang kanannya kita misalnya 3. Nah, 5 dikurang 3 hasilnya berapa? 2. Ya, pintar. Nah, dia tetap positif kan? Oke, cocok ya sama ini. Dia positif dan ukurannya lebih kecil dari kedua bilangan tadi. Oke. Kemudian di sini ada bilangan positif yang kecil dikurang bilangan positif yang lebih besar, itu hasilnya akan negatif loh. Coba kita lihat contoh dalam bentuk angkanya ya. Misal, positif 4 dikurang 10. Cocok ya sama ini. 4-nya lebih kecil kan daripada 10. Nah, apakah ini hasilnya negatif? Negatif berapa? Negatif 6, pintar. Jadi misalnya kalau mau dibawa ke kehidupan sehari-hari, misalnya kalian punya uang 4.000, terus ada yang pinjam 10.000, atau apakah bisa? Tentu tidak bisa karena kalian punya uangnya hanya 4.000 gitu ya. Jadi kekurangan. Jadi hasilnya negatif 6. Tuh. Terus yang terakhir di sini ada positif dikurang negatif. Apakah hasilnya benar positif? Coba kita lihat. Positifnya misalnya kita ambil angka 7 dikurang. Negatifnya negatif berapa? Negatif 2.
Nah, kalau misalnya ada pengurangan kemudian ketemu sama negatif, itu sama saja seperti penjumlahan. Gitu ya. Jadi sama saja seperti 7 ditambah 2. Hasilnya 9 dan itu positif. Gitu ya. Bisa nanti lebih dipahami lagi. Baik-baik, pelan-pelan, gak apa-apa. Lanjut ya. Nah, di sini ada pengurangan dengan mistar hitung. Misalnya 5 dikurang 2 berapa? Kalau misalnya perhitungan biasa cepat ya. Kalau dengan bantuan mistar hitung bagaimana? Misalnya kita ada 2 mistar tentunya. Yang pertama, kita bikin dulu. Buat dulu angka positif 5 yang menunjukkan angka positif 5. Kalau positif, tanda panahnya ke kiri atau ke kanan? Ke kanan, oke. Berarti kita gambar nih. Oh, ke kanan 5 langkah nih, sampai 5. Berarti tanda panahnya sampai di angka 5 ya. Terus kita ambil lagi penggaris yang kedua, gitu. Penggaris yang kedua ini, nolnya harus sejajar dengan angka 5 tadi. Gitu ya. Nah, terus di sini mintanya apa? Dikurang 2. Kalau pengurangan berarti kan dia ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Ke kiri berapa langkah atau berapa satuan? 2. Berarti kita tinggal garis. Tinggal buat 1, 2. Berarti terakhirnya di sini ya. Sehingga hasilnya adalah 3. Karena kita ambil yang sejajar dengan min 2 ini tadi. 3 gitu. Cocok kan? Kemudian ada pengurangan dengan garis bilangan. Ini garis bilangan ya, jangan lupa posisinya bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Oke. Misal, ini berapa? Kita lihat tanda panahnya ke kanan, berarti dia positif 4. Gitu ya. Terakhirnya di sini. Kemudian ada tanda panah lagi ke sana, ke kiri. Ke kiri berarti artinya negatif. Negatif berapa? Kita hitung dari 4-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5 satuan atau 5 langkah ya. 5 lompatan boleh. Gini, berarti dikurang 5. Hasilnya berapa? Tinggal lihat yang sejajar sama ini terakhirnya. Hasilnya berarti negatif 1. Sama kayak tadi nih. Ketika bilangan positif dikurang dengan bilangan yang lebih besar daripada angka depannya, itu hasilnya akan negatif, gitu ya. Kesimpulannya, untuk A dan B bilangan bulat berlaku A dikurang B positif itu sama dengan A ditambah. Jadi pengurangan ini bisa kita ubah menjadi penjumlahan, tetapi ininya kita ubah, kita jadikan lawan inverse-nya. Inverse-nya kan tadi kalau positif, dia inverse-nya negatif, gitu ya. Nah, sama kayak gini juga nih. Ini pengurangan, kita bisa ubah ke bentuk penjumlahan, tetapi jangan lupa ininya diinverskan atau dilawan. Lawan tanda negatif apa? Positif. Atau lebih mudahnya lagi, kalian ingat saja kalau misalnya ada pengurangan terus dia ketemu tanda negatif nih, kayak gini nih, samping-sampingan gini tandanya, berarti itu sama saja seperti penjumlahan gitu. Oke, bisa. Selesai pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Langsung kita ke topik latihan soal dan tugas di Google Classroom ya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.